Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, hari ini kita lanjut materi kita yaitu pelajaran tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 3 tokoh dan penemuan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran yang keempat. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, adik-adik, kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Nah, salah satu contohnya adalah mematikan televisi setelah selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Nah, berikut ini contoh-contoh melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Yang pertama, di rumah. Membuang sampah di tempat sampah agar tidak mengganggu hak orang lain untuk menikmati kebersihan. Menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan. Yang kedua, di sekolah. Melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Datang ke sekolah tepat waktu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketiga, di masyarakat. Menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan. Mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama. Tuliskan contoh pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab dalam menghemat energi listrik. Nah, adik-adik, apa jawabannya? Ya, bisa kita buat. Yang pertama, mematikan televisi setelah selesai menonton. Yang kedua, mematikan lampu ketika berada di tempat yang cukup cahaya. Dan masih banyak lagi ya. Pertanyaan kedua. Tuliskan masing-masing 2 contoh kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Tuliskan juga dampak terhadap hak orang lain jika tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, bisa kita jawab di rumah, yaitu yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Nah, dampaknya apa? Ya, jawabannya adalah ketika kita membuang sampah sembarangan, maka anggota keluarga kita akan merasa terganggu dan rumah kita menjadi kotor. Yang kedua, menghargai makanan yang telah tersedia di rumah. Nah, apabila kita melanggarnya, dampaknya adalah kita bisa dimarahi orang tua kita. Di sekolah. Yang pertama, melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Nah, apabila kita melanggarnya, maka kita bisa dimarahi oleh guru dan kelas kita akan terlihat kotor. Yang kedua, menjaga ketenangan
saat membaca buku di perpustakaan. Nah, apabila kita tidak melakukan itu, dampaknya bisa mengganggu teman-teman lain yang sedang membaca buku juga. Di masyarakat, yang pertama, menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan. Nah, dampaknya apabila kita tidak melakukan adalah got-got perumahan bisa tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Yang kedua, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Nah, ini juga apabila kita tidak melakukannya, dampaknya kita bisa mengalami kecelakaan. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut materi kita tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Masih ingatkah adik-adik apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Nah, berikut ini ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, bermakna logis artinya adik-adik masuk akal ya, atau tidak membingungkan. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contohnya, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis itu. Nah, kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali, sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaannya adalah, perbaikilah kalimat-kalimat berikut agar menjadi kalimat yang efektif. Yang pertama, mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg yang lahir di tahun 1398. Nah, adik-adik, ini bukan kalimat efektif ya, karena pada kata ditemukan itu harusnya di dan temukan itu digabungkan, karena itu merupakan kata kerja ya. Dan juga di tahun itu juga tidak cocok, seharusnya menjadi pada tahun. Sehingga kita perbaiki menjadi mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg yang lahir pada tahun 1398. Yang kedua, radio ditemukan pada tahun 1929 oleh Guglielmo Marconi. Nah, ini juga pada kata ditemukan itu seharusnya digabung ya, karena itu merupakan kata kerja. Sehingga kita perbaiki menjadi radio ditemukan pada tahun 1929 oleh Guglielmo Marconi. Yang ketiga, Marconi lahir di Palazzo Marescalci 25 April 1874. Nah, pada kalimat ini, nama tempat Palazzo Marescalci itu juga tidak efektif karena itu nama tempat seharusnya menggunakan huruf kapital di awal kata. Nah, sehingga kita perbaiki ya menjadi Marconi lahir di Palazzo Marescalci 25 April 1874. Yang keempat, penemuan-penemuan terdahulu diharapkan
dapat memberikan manfaat di masa depan. Nah, di sini juga pada kata diharapkan itu seharusnya digabung ya, karena itu adalah kata kerja. Dan juga di masa depan itu seharusnya dipisah. Sehingga kita perbaiki menjadi penemuan-penemuan terdahulu diharapkan dapat memberikan manfaat di masa mendatang. Nah, sudah paham kan adik-adik? Cukup sekian ya materi video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga melalui video pembelajaran ini, adik-adik dapat lebih memahami dan mengerti pelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, apabila adik-adik ada pertanyaan atau belum paham, adik-adik boleh menuliskan di kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya. Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi, bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tematik ya. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran yang kelima. Pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu melihat benda pada gambar? Tentunya pernah dong. Benda tersebut adalah komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data, serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Tahukah adik-adik, komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Penemuan Babbage tersebut menjadi cikal bakal kemajuan komputer saat ini. Babbage menemukan mesin penghitung yang menjadi salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer, yaitu kalkulator otomatis. Nah adik-adik, penemuan Babbage ini membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat hingga ia dijuluki sebagai Bapak Komputer. Nah, contoh perubahan tersebut yaitu masyarakat lebih mudah saling mengirim melalui surat elektronik atau surel, atau juga disebut email. Surel dikirim melalui jaringan internet yang terpasang pada komputer. Pada masa kini, kegiatan jual beli juga dapat dilakukan melalui komputer. Masyarakat dapat membeli barang yang ingin ia beli tanpa harus datang langsung ke pasar. Nah, kegunaan lain dari komputer ini juga adalah dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Data tersebut dapat berbentuk dokumen, foto, audio, dan video. Komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Nah, adik-adik, zaman dulu pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan belajar di kelas dengan sarana terbatas. Siswa hanya memperoleh ilmu pengetahuan
dari buku, media massa, radio, dan televisi. Namun, saat ini sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana yang modern. Misalnya, adanya laboratorium komputer dengan jaringan internet yang memadai. Nah, dengan adanya komputer di sekolah, itu bisa membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya melalui komputer. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, adik-adik, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama. Perubahan apa yang dibawa oleh Charles Babbage? Nah, tadi sudah kita baca ya. Jawabannya adalah penemuan Babbage membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya adalah masyarakat lebih mudah saling mengirim melalui surat elektronik atau surel atau juga email. Yang kedua, kegiatan jual beli juga dapat dilakukan melalui komputer. Yang ketiga, komputer juga dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Dan yang keempat, komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Pertanyaan kedua. Bagaimana pengaruh komputer terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah? Jelaskan. Nah, ini juga sudah kita bahas tadi ya. Jawabannya adalah adanya komputer di sekolah membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya melalui komputer. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Pertanyaan ketiga. Tuliskan 5 contoh dampak positif dan negatif penemuan komputer dalam bidang pendidikan. Nah, dampak positifnya yang pertama yaitu dengan adanya komputer, pembelajaran menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kedua, bisa melakukan pembelajaran secara e-learning. Yang ketiga, lebih banyak peluang menciptakan media pembelajaran. Yang keempat, bisa mencari referensi materi dengan mudah dari internet. Dan yang kelima, adanya perpustakaan online yang membuat pengunjung lebih mudah mengakses. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, semakin banyak plagiat. Nah, plagiat ini artinya memperbanyak suatu karya tanpa meminta izin kepada penciptanya ya adik-adik. Yang kedua, membuat anak-anak ketergantungan, contohnya game online. Yang ketiga, berkurangnya budaya menulis di buku karena mayoritas diketik. Yang keempat, penggunaan internet yang disalahgunakan. Dan yang kelima, menjadikan kita semakin malas. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut materi kita yaitu tentang memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Masih ingat kan apa itu? Masih ingat kan apa itu interval nada? Ya, interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Kita dapat memainkan alat musik sesuai dengan interval nada yang telah kita pelajari. Nah,
Nah adik-adik, berikut ini nada-nada dari setiap interval nada. Yang pertama, prime atau 0 nada. Contohnya do ke do, re ke re. Yang kedua, second atau 1 nada. Contohnya do ke re ke mi. Yang ketiga, thirds atau 2 nada. Artinya jaraknya 2 nada ya adik-adik. Contohnya do ke mi, fa ke la. Yang keempat, quarts atau 2,5 nada. Contohnya do ke fa. Yang kelima, queen, yaitu 3,5 nada. Contohnya do ke sol. Yang keenam, sect atau 4,5 nada. Contohnya do ke la. Yang ketujuh, septim. Yang ketujuh, septim atau 5,5 nada. Contohnya do ke si. Dan yang kedelapan yaitu adalah oktav atau 6 nada. Contohnya dari do ke do aksen atau do tinggi. Nah, sudah paham kan adik-adik? Adik-adik bisa berlatih membunyikan nada-nada tersebut menggunakan alat musik melodis seperti pianika, gitar, seruling, harmonika, angklung, atau kecapi. Nah adik-adik, cukup sekian ya materi pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini, adik-adik dapat lebih memahami dan mengerti pelajaran yang ada di sekolahnya, khususnya kelas 6 ya. Nah, apabila adik-adik belum paham atau ada yang mau ditanyakan, adik-adik boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya. Halo adik-adik kelas 6. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik ya. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran yang ke-6. Menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Nah, adik-adik, ayo ingat kembali apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Nah, kata-kata baku ini dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Misalnya, kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik. Dan kata izin merupakan kata baku dari kata izin. Kita dapat menemukan kata baku dan tidak baku dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, sekarang
Mari kita baca teks eksplanasi berikut ini. Blaise Pascal lahir tanggal 19 Juni 1623, merupakan penemu kalkulator. Pada tahun 1642, Pascal menciptakan mesin penghitungan pertama. Mesin hitung tersebut dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dengan cepat. Meskipun sederhana, akan tetapi penemuan Pascal tersebut merupakan awal mula kalkulator modern yang digunakan saat ini. Pascal menciptakan mesin hitung tersebut untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai pengawas pajak. Nah, itu dia teks eksplanasinya ya adik-adik. Sekarang, ayo kita coba menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, tentukan kata-kata tidak baku dalam teks tersebut. Setelah itu, temukan bentuk baku dari kata-kata tersebut. Nah, apakah adik-adik sudah menemukan kata yang tidak baku? Ya, kata-kata yang tidak baku dari teks yang sudah kita baca tadi hanya satu ya, yaitu menyiptakan. Nah, kata baku dari menyiptakan itu adalah menciptakan. Karena menyiptakan itu tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paham ya adik-adik? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tuliskan pula topik masalah dan kesimpulan dari teks tersebut menggunakan kalimat efektif. Nah, apakah adik-adik sudah menemukan topiknya? Ya, topiknya adalah Blaise Pascal, penemu kalkulator. Sedangkan kesimpulannya adalah Blaise Pascal menciptakan mesin hitung untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai pengawas pajak. Nah, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu tentang melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Nah, adik-adik, kamu sudah belajar tentang pengertian kewajiban dan pelaksanaannya. Masih ingatkah adik-adik apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, dapat berdampak pada hak orang lain. Nah, berikut ini beberapa manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Yang pertama, kewajiban merapikan mainan setelah bermain. Nah, manfaat melaksanakannya adalah mainan lebih awet dan rumah tetap rapi. Sedangkan akibat tidak melaksanakannya yaitu mainan mudah rusak dan rumah menjadi berantakan. Yang kedua, kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Manfaat melaksanakannya yaitu tidak ketinggalan pelajaran. Sedangkan akibat tidak melaksanakannya yaitu proses belajar mengajar terganggu. Yang ketiga, kewajiban melaksanakan piket kelas. Manfaat melaksanakannya yaitu kelas bersih dan rapi, serta nyaman untuk belajar. Sedangkan akibat tidak melaksanakannya yaitu kelas kotor dan berantakan, serta tidak nyaman untuk belajar.
Yang keempat, kewajiban menjaga fasilitas umum. Manfaat melaksanakannya yaitu semua orang tetap dapat menggunakan fasilitas umum dengan nyaman. Sedangkan akibat tidak melaksanakannya yaitu fasilitas umum rusak dan tidak nyaman lagi untuk digunakan. Dan masih banyak lagi contoh kewajiban lainnya ya. Nah adik-adik, cukup sekian ya video pembelajaran kita untuk kali ini. Apabila adik-adik ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, adik-adik boleh menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Nah, semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik untuk memahami dan mengerti pelajaran yang ada di sekolahnya, khususnya kelas 6 ya. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.